Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Semoga kita diberi kesehatan yang baik dan juga kemampuan survive di tengah kondisi pandemi saat ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar etika dan profesi keguruan. Manusia itu tidak terlepas dari kehidupan yang ia alami sehari-hari. Dalam hal ini tentu kita akan menjumpai bahkan mengalami langsung setiap perubahan yang terjadi di kehidupan. Tidak dipungkiri bahwa saat ini kita sedang mengalami tren kehidupan yang memaksa perilaku serta gaya hidup kita juga berubah sesuai dengan apa yang terjadi. Hal seperti ini memberikan dampak positif maupun negatif, namun cenderungnya bagi kaum muda tren ini lebih banyak membawa ke dalam hal yang negatif. Saat ini dikatakan bahwa bangsa kita sedang mengalami kemerosotan moral. Fenomena degradasi moral ini sangat membudaya di kalangan generasi muda yang dicap sebagai penerus bangsa serta kalangan masyarakat umum dalam bentuk risek, narkoba, KKN, perkelahian, radikalisme. Banyaknya permasalahan ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak, di mana hal ini disebabkan hilangnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Padahal salah satu tujuan pendidikan nasional yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional harus digunakan dalam mengembang upaya pendidikan di Indonesia. Terlepas dari tujuan tersebut, sejatinya lembaga pendidikan mampu berkontribusi bagi terbentuknya nilai-nilai karakter. Pendidikan yang ada bertanggung jawab atas perkembangan pada generasi penerus bangsa. Semua aspek yang ada di dalam dunia pendidikan harus memberikan perhatian khusus dan pendampingan kepada para peserta didiknya untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Guru sebagai ujung tombak pendidikan itu sendiri memiliki tugas yang sangat besar dalam membangun nilai-nilai karakter peserta didiknya dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didiknya. Dalam mewujudkan hal ini, tentunya seorang guru juga harus dituntut mempunyai karakter serta nilai-nilai moral yang baik agar dapat memberikan contoh bagaimana menerapkan nilai-nilai karakter kepada peserta didiknya. Guru sebagai figur bagi peserta didik yang sejak dini menanamkan nilai-nilai etika, moral, dan norma dalam menjalankan tugasnya, bahkan dalam setiap denyut kehidupannya, menjadi indikator dalam keberhasilannya mengajar dan mendidik. Pandangan masyarakat, guru selalu menjunjung tinggi etika dan moral. Guru selalu benar, digugu dan ditiru, menjadi suri tauladan, dan mereka selalu memposisikan sebagai pejuang nilai, etika, dan moral di tengah-tengah masyarakat sebagai cara untuk menyiapkan calon guru yang berkarakter di masa depan. Maka pendidikan guru di perguruan tinggi harus diimplementasikan secara baik. Oleh karena itu, seorang yang berprofesi sebagai guru harus memiliki etika. Seorang guru juga harus memiliki watak kerja yang profesional. Guru yang memiliki jiwa profesionalisme adalah guru yang memiliki pandangan, sikap selalu berpikir, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, sepenuh waktu, loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas guru dalam mencerdaskan bangsa harus memiliki kecerdasan yang tinggi. Namun sampai di sini guru harus memiliki jiwa yang halus, karakteristik yang baik dalam memberikan bimbingan, pengajaran, dan pengiring cita-cita anak bangsa. Dedikasi dan nilai pengabdian yang tinggi dengan kehalusan jiwa yang mengkristal disanubari guru yang akan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
kita akan membahas makna etika. Makna etika berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Nah, sedangkan menurut istilah, yaitu tentang baik dan buruk, tentang apa dan bagaimana perbuatan dan tujuan manusia, mengandung nilai-nilai, norma-norma yang dapat dijadikan peraturan hidup dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian, pengertian profesi. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latin professus, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh melalui pendidikan karena seorang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tertentu. Ini ciri-ciri profesi ya. Yang pertama, pekerjaan itu mempunyai signifikasi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Yang keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya serta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Yang kelima, sebagai konsekuensi dan layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan atau finansial. Nah, ini istilah-istilah yang terkait dengan profesi ya. Ada yang namanya profesional, ya, yaitu penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya menunjuk pada orangnya. Nah, yang kedua ada profesionalisme, yaitu derajat penampilan seseorang sebagai profesional, terus penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, dan juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Yang ketiga ada profesionalisasi, nah, yaitu proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui in-service training dan atau pre-service training. Pentingnya etika profesi. Nah, oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk memindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semua dikenal sebagai profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini. Sehingga etika profesi itu sebuah nilai-nilai dalam kita bekerja ya. Jadi kalau etika profesi keguruan berarti etika nilai-nilai kita saat kita menjadi guru, aturan-aturan yang ada di dalamnya kita sebagai menjadi guru. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan.
materi tentang teori konsep dasar tentang etika dan profesi keguruan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.